Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah memujinya dan bersalawat kepada nabinya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba', yang mana kita masuk pada kaidah yang terakhir. Kaidah yang terakhir ini bisa dikatakan sebagai natijah, hasil dari apa yang sudah disebutkan oleh al-muallif pada 3 kaidah sebelumnya. Jadi kaidah yang pertama dahulu, bahwasanya al-muallif ini menyampaikan orang-orang musyrikin, mereka menetapkan atau mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin, mereka itu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin tidaklah beribadah kepada selain Allah kecuali dalam rangka mencari syafaat, meminta syafaat kepada orang-orang yang mereka ibadahi. Kemudian yang ketiga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan orang-orang musyrikin berdasarkan sesembahan-sesembahan mereka. Akan tetapi mereka dihukumi sebagai musyrik yang sama, baik mereka yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, yang menyembah orang saleh, yang menyembah jin, dukun, dan lain-lainnya selain Allah. Mereka itu hukumnya sama, yaitu musyrik, dan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian al-muallif menyebutkan dalam kaidah yang keempat, ini keadaan orang-orang musyrik yang terdahulu. Adapun yang keempat itu disebutkan yang berkaitan dengan orang-orang musyrik pada zaman sekarang, di mana kesyirikan orang-orang saat ini jauh lebih besar, jauh lebih parah dibanding kesyirikan orang-orang terdahulu. Al-muallif rahimahullah mengatakan al-qaidatul rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini jauh lebih besar kesyirikannya dibanding orang-orang terdahulu. Kenapa? Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha, karena orang-orang musyrik yang terdahulu mereka akan menyekutukan Allah dalam saat mereka itu di dalam keluasan. Ketika mereka di dalam keluasan, dalam ketenangan, mereka akan berbuat syirik.
Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka akan mengikhlaskan ibadah, yaitu doa diantaranya kepada Allah itu ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ya, ini orang-orang musyrik terdahulu. Mereka akan menyekutukan Allah ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Ya, mereka akan berbuat syirik. Tapi ketika mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan ketakutan, maka mereka akan mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fil rakha'i wasyiddah. Sementara orang-orang musyrik di zaman kita ini, maka syirik mereka itu, kesyirikan mereka itu terus berlanjut, baik di saat mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ya, justru dalam keadaan susah lebih lagi dalam berbuat syirik. Nah, ini orang-orang zaman kita saat ini. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, ya Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik di atas kapal, ya, dan tiba-tiba kapal tersebut dihempas dengan ombak yang sangat besar, diombang-ambingkan di tengah lautan, ya. Da'awullah, maka mereka akan berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan lahu untuknya ad-din, agama ini, yakni doa. Ya. Jadi ketika mereka naik kapal dan mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat besar di tengah lautan, mereka saat itu tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah saja, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum, akan tapi setelah mereka diselamatkan oleh Allah ilal barri, ke daratan, ya, sudah diselamatkan dan akhirnya mereka sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan orang-orang musyrik dahulu kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, dalam keadaan yang mereka merasa bisa membawa mereka kepada kehancuran, mereka akan ikhlas dalam beribadah, dalam hal ini dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu mereka sangat tahu tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah saja. Akan tetapi ketika mereka sudah selamat, ya, ke daratan lagi, mereka lupa lagi apa yang sudah mereka lakukan, ya, dengan berbuat syirik kembali. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 67. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Dan apabila kalian ditimpa kesusahan, bahaya di tengah lautan, dhalla man tad'un, maka hilanglah apa-apa yang kalian ibadahi, yakni semua itu hilang dari hati mereka, Tuhan-Tuhan yang biasa mereka ibadahi, illa, kecuali yang satu saja, yaitu Allah. Jadi ketika mereka ditimpa dengan keburukan, madarat, ya, bahaya, maka semua Tuhan-Tuhan yang mereka cintai, ya, itu hilang dari hati mereka kecuali Allah saja.
falamma najjahum ilal barri a'radtum. Dan ketika kami menyelamatkan kalian sampai ke daratan, a'radtum, kalian berpaling kembali. Yani berpaling dari setelah selamat, mereka berpaling lagi dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali berbuat syirik. Wa kana al-insanu kafura, dan bahwasanya manusia itu ya kebanyakan adalah kafur, sangat kufur. Ya, sangat kufur, tidak pandai bersyukur. Ya. Nah, begitu juga dalam surat Luqman ayat 32. Dalam surat Luqman ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahu-d-din." Dan ketika mereka ghasyiyahum mawjun, yang diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat besar, ya, sampai ke atas mereka di tengah lautan. Nah, mereka akan berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya untuk Allah saja. Zaman dahulu, jadi ketika mereka sedang ditutupi oleh ombak yang sangat besar, dan mereka merasa bisa binasa gara-gara hal tersebut, pun mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, setelah diselamatkan daratan, faminhum muqtasid, maka di antara mereka ada orang-orang yang, kalau kita lihat baca Quran terjemah, muqtasid diterjemahkan sebagai orang yang lurus. Tapi maksudnya ya, muqtasid adalah dia biasa-biasa saja dalam beribadah. Harusnya orang sudah mengetahui ya hal ini, yakni mereka diselamatkan oleh Allah saja setelah mereka dalam keadaan ketakutan. Harusnya ketika dia sudah selamat, dia lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faminhum muqtasid, maka di antara mereka ada yang sebagian ya muqtasid, beribadah tidak secara sempurna, ya. Dan yang lain itu syirik, khianat, ya. Dan yang lain berkhianat, tidak beribadah kepada Allah. Tadinya mereka beribadah kepada Allah ketika di tengah lautan, dan mereka berjanji akan beribadah kepada Allah kalau diselamatkan. Tapi begitu mereka selamat, mereka berkhianat. Ya, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, dan tidaklah menantang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang pengkhianat, ya, kullu khattar, orang-orang yang berkhianat, kafur lagi sangat kufur. Ya, berkhianat karena mereka mengkhianati janji mereka tadi ketika di tengah lautan. Ya, mereka berjanji kalau diselamatkan oleh Allah, mereka akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tapi begitu mereka sampai ke daratan, ternyata mereka berbuat syirik lagi. Ini khianat. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, mereka itu akan berbuat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan ketakutan, ya, kesempitan. Mereka akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka sudah dalam keadaan dan tenang kembali, maka kembali lagi mereka berbuat syirik, ya. Kembali mereka berbuat syirik.
Imran bin Husain radhiyallahu anhuma pernah bercerita, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada ayah Imran, yaitu Husain. Ya. Rasul mengatakan, "Ya Husain, kam ta'budul yawma ilahan?" Wahai Husain, saat ini kamu menyembah ke berapa Tuhan? Ya, kepada berapa Tuhan? Tuhan kamu ada berapa saat ini yang disembah? Qala abi sab'ah. Berkata ayah saya, yaitu Husain. Berkatalah Husain, saya menyembah 7 Tuhan. Sittatan fil ard wa wahidan fis sama. Nah, yang 6 ada di bumi, yang 1 ada di langit. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kembali, fa ayyuhum ta'uddu li rahbatika wa rahbatik? Tuhan yang mana yang kamu ibadahi, ya, untuk kebutuhan-kebutuhanmu, hajat-hajatmu, dan ketika kamu dalam keadaan takut. Ya, yakni Tuhan mana yang kamu ibadahi ketika kamu sangat membutuhkan sesuatu, ya, atau ketika kamu sangat takut supaya dilindungi dan diselamatkan. Qala alladhi fis sama. Husain mengatakan yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Husain, ama innaka law aslamta 'allamtuka kalimatain tanfa'anika. Hai Husain, kalau kamu mau masuk Islam, saya akan ajarkan kepadamu 2 kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Maka akhirnya Husain pun masuk Islam setelah itu. Maka Husain bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'allimnil kalimatain allataini wa'adtani." Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku 2 kalimat yang dahulu pernah Anda janjikan untukku. Maka Rasul mengatakan, "Qul ya Husain, Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi." Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku ilmu, ya, kebenaran, dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Bazzar, At-Tabarani, ya, dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat dalam bab doa, dan juga Ar-Ruyani dalam Musnadnya. Hadis Hasan Gharib. Nah, dari dalil-dalil ini kita mengetahui bahwasanya orang musyrikin mereka dan senang dalam keadaan tenang, ya, maka mereka akan berdoa kepada berhala-berhala mereka, kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, ya, dalam rangka menjadikan ini wasilah, ya, pemberi syafaat, ya, akan yang menurut mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mereka dalam keadaan susah, mereka akan langsung beribadah kepada Allah, tidak lewat perantara-perantara ini. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, "Wa idza masakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Ya. Itu dalam surat Al-Isra ayat 67 tadi. Beliau mengatakan, "Dhahaba an qulubihim kullu ma ta'buduna ghaira Allah ta'ala." Dhalla man tad'un artinya hilang dari hati-hati mereka semua yang dahulu mereka ibadahi selain Allah saja. Kama tafaqa li'Ikrimah ibn Abi Jahl lama dhahaba fara min Rasulillah. Sebagaimana hal ini juga terjadi dengan Ikrimah bin Abu Jahal ketika beliau lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Fathu Makkah. Jadi Ikrimah kan dahulunya kafir, ya. Ketika Rasulullah masuk kota Makkah dan mendukung, Ikrimah lari, ya, takut dibunuh oleh kaum muslimin. Maka beliau pun lari dan naik, ya, kapal, naik perahu.
Ya, tujuannya adalah ke Habasyah. Nah, ketika perahu ini sudah sampai di perairan Habasyah, faja'athum rihun 'asif. Tiba-tiba datang angin topan, angin yang sangat besar. Faqala al-qaumu ba'dhum li ba'd, maka sebagian orang yang naik ya di kapal tersebut mengatakan kepada sebagian yang lain, innahu la yughni 'ankum illa an tad'u Allah wahda. Sebagian orang mengatakan sesungguhnya tidak akan bermanfaat bagi kalian kecuali engkau berdoa kepada Allah saja saat ini. yakni kalian harus berdoa kepada Allah dengan ikhlas saat ini, karena hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan mereka. Mendengar hal tersebut, faqala Ikrimah fi nafsi, Ikrimah berbicara dalam hatinya, wallahi in kana la yanfa'u fil bahri ghairuhu fa innahu la yanfa'u fil barri ghairuhu. Demi Allah, ya, apabila tidak ada yang bermanfaat di tengah lautan ini kecuali Allah, maka tidak ada juga yang bermanfaat di daratan kecuali Allah juga. Ya. Kalau segala sesuatunya tidak bermanfaat di tengah lautan ini kecuali Allah, maka begitu juga nanti di daratan. Pada hakikatnya tidak ada yang bermanfaat ya kecuali Allah saja. Ya, maka Ikrimah mengatakan, Allahumma laka alayya ahdun la in akhrajtani minhu la adhhabanna fala ad'anna yadayya fi yaday Muhammadin fala ajidannahu raufan rahiman. Dia mengatakan, ya Allah, ya, saya berjanji jika engkau menyelamatkan aku atau mengeluarkan aku dari keadaan ini, sungguh benar-benar aku akan datang dan meletakkan kedua tangan saya pada kedua tangan Muhammad, dan saya akan mendapatkan Muhammad sebagai orang yang penyayang lagi belas kasihan. Ya, ini akan masuk Islam. Fakharaju minal bahr, maka akhirnya mereka pun selamat. Faraja'a ila Rasulullah SAW wa aslama wa hasuna islamuhu, maka beliau pun kembali menuju Rasulullah selamanya, dan keislaman beliau sangat baik. Ya, radhiyallahu anhu wa arda. Ini kisah ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan juga Imam An-Nasai, Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hisham, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, yang ini keadaan orang-orang terdahulu. Nah, jadi syirik mereka itu hanya dalam ketika mereka dalam keadaan lapang, ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang. Dan ketika mereka dalam keadaan susah, maka mereka akan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah saja. Berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, seperti yang dikatakan oleh al-muallif dalam kaidah yang keempat ini, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman ini, maka kesyirikan mereka itu terus menerus, baik mereka dalam keadaan lapang, lebih-lebih ketika mereka dalam keadaan susah. Datangnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, disebutkan oleh Imam salah seorang ahli tafsir, ya, Imam Al-Alusi, ya, beliau punya kitab Ruhul Ma'ani. Ya, Imam Al-Alusi seorang ahli tafsir yang terkenal, beliau mempunyai kitab tafsir namanya Ruhul Ma'ani. Dalam ketika beliau menafsirkan surat An-Nahl,
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Dan tidaklah apa yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat itu ya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala, atau dan apapun yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan kisah yang sangat mengherankan ya, yang ini menunjukkan akan kebenaran apa yang dikatakan oleh al-muallif di sini, bahwasanya syiriknya orang-orang zaman ini ya, zaman-zaman terakhir ini ya, terutama dari umat ini ya, itu jauh lebih besar daripada syiriknya orang-orang terdahulu. Al-Imam Al-Alusi beliau mengatakan, lamma kuntu syaban saghiran, beliau cerita ketika saya masih kecil ya, saya masih pemuda kecil, qala li ahadul mutawasyikhin, berkatalah salah seorang yang penampakannya seperti syekh ya, jadi dia pakai jubah, pakai peci ya. Nah, seolah-olah dia itu ahlul ilm, akan tapi ilmu itu jauh dari orang tersebut. Qala li, dia mengatakan, idza nazalat bika nazilah iyyaka an tad'u Allah, jika kamu sedang tertimpa musibah maka jangan berdoa kepada Allah langsung ya. Beliau mengatakan, wallahi ya ikhwani hadza fil kitab. Nah, ini Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Uthman As-Sindi, beliau mengatakan ini ada di kitab apa? Ruhul Ma'ani, nanti bisa dilihat ya. Kalimat yang sangat ya mengandung kekufuran ya, ketika menafsirkan surat firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah ya. Nah, jadi Al-Imam Al-Alusi mengatakan, kalau kamu sedang ditimpa kesusahan, jangan berdoa kepada Allah. Kenapa? Fa inna Allah la yahummuhu ma nazala bik, katanya, wa la yubali bik. Karena Allah enggak penting apa yang menimpa kamu, Allah enggak urusan apa yang menimpa kamu. Ya. Nah, yang penting Allah mau menimpakan musibah, ya udah, enggak urusan kamu siapa enggak urusan. Walakin 'alaika bil awliya'i was salihin, akan tapi kalian harus berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Fa innahum yubadiruna ila inqadika wa kashfi ma bika, karena mereka para wali dan orang saleh, mereka akan bersegera ya untuk menolongmu dan menghilangkan apa yang menimpamu ya. Naam, ini dalam kitab Ruhul Ma'ani ya, dalam surat An-Nahl ayat 53. Nah, bisa dilihat perkataan Al-Imam Al-Alusi ini ya. Diperhatikan ini menunjukkan akan kebenaran apa yang dikatakan oleh Syekh ya. Kalaupun tidak ada seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Alusi ini, tapi kita bisa mendapatkan bahkan dalam kehidupan nyata kita mendapatkan orang-orang yang mereka berbondong-bondong menuju selain Allah Subhanahu wa taala di saat mereka ditimpa kesusahan ya, musibah ya. Nah, kehilangan harta, kehilangan jabatan ya, atau paling tidak takut akan kehilangan itu semua, maka bukan Allah yang mereka tuju, tapi selain Allah ya. Tempat-tempat keramat ya, kemudian dukun-dukun ya, yang menurut mereka ya tempat-tempat ini bisa, atau orang-orang yang tinggal di tempat itu, yang ada di tempat itu, makhluk-makhluk yang ada di tempat itu bisa menolong mereka ya. Jadi mereka lebih percaya kepada selain Allah daripada kepada Allah. Mungkin mereka seperti itu juga karena pengalamannya maksud saya begini ya, ini kalau mereka susah, mereka sholat, mereka berdoa, tapi mereka ngerasa doanya kok gak dikabul-kabulin ya. Tapi begitu mereka datang ke tempat-tempat keramat tadi, justru langsung ya, lebih cepat.
Akhirnya itu semakin membuat mereka yakin bahwa ya Allah itu enggak peduli dengan mereka di saat-saat seperti itu. Justru yang paling peduli adalah orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia tadi. Ya, ta'alallahu amma yasifun. Ya, ini jelas-jelas kemungkaran, kerusakan. Ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum pula mendapatkan apa yang kita minta, bukan berarti Allah itu enggak mendengarkan doa kita. Dan bisa juga bukan berarti Allah tidak mengabulkan permintaan Anda. Maksud saya, bisa jadi Allah mengabulkan untuk Anda apa yang Anda minta, tapi bentuknya yang lain, yang itu jauh lebih bermanfaat. Hanya saja kita kurang menyadarinya. Lebih-lebih hati ini, ya hati kita ini yang kurang terjaga, ya sehingga kurang bisa ya mengenali nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, ya sehingga dia mungkin putus asa wal'iyadzubillah, akhirnya dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji orang yang datang dan meminta kepada Allah pasti akan diberi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di mana ayat ini dalam hati kita? Ayat ini mengatakan kepada kita semua, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan saya itu dekat dan saya akan kabulkan semua doa orang yang berdoa kepadaku. Ya, nah itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah itu malu. Malu dari siapa? Malu dari seorang hamba yang dia mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan ya Rabb, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, kedua orang ini ya hamba ini menarik kedua tangannya sementara tidak dikabulkan oleh Allah. Allah itu sangat malu. Ya. Nah, artinya enggak mungkin kalau ada seorang hamba minta kepada Allah kemudian enggak dikabulkan, itu enggak mungkin. Ya, akan tetapi terkabulkannya suatu doa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada syarat-syaratnya yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Ya, di antaranya ikhlas. Ya, di antaranya ikhlas. Orang-orang musyrik aja mereka berdoa kepada Allah biar diselamatkan, ketika mereka ikhlas dikabulkan. Masa orang yang bertauhid enggak dikabulkan? Ya. Nah, kan kisah-kisah tadi dalam Al-Qur'an itu kisah tentang orang-orang musyrik. Begitu mereka ikhlas beribadah kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Apalagi orang-orang yang bertauhid. Ya. Jadi masalahnya itu di hati kita. Yang masalahnya itu di hati kita. Harus ikhlas. Ya. Kemudian dijaga makannya, minumannya, ya. Kemudian juga apa? Diawali dengan Asmaul Husna, adab-adabnya dalam berdoa. Nah, kalau kita betul-betul ikhlas dan kita menjaga adab-adab dalam berdoa, ya tidak tergesa-gesa untuk minta dikabulkan, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergesa-gesa maksudnya dia mengatakan qad da'awtu falam yustajab li. Saya sudah berdoa berkali-kali tapi enggak dikabulkan oleh Allah, kemudian dia tinggalkan doanya. Maka ini orang yang tergesa-gesa. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau ada seorang hamba yang berdoa kepadanya pasti dikabulkan. Ya, mungkin akan disegerakan untuknya atau bisa juga ditunda. Tapi diganti dengan yang lain terlebih dahulu. Ya, ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi Allah akan segerakan apa yang dia minta. Atau Allah akan tunda, tapi Allah gantikan untuknya saat itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik untuknya. Jauh lebih baik untuknya. Ya, tidak ada yang sia-sia dari doanya seorang hamba. Maka wajib kita husnudzan terus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, maka kita jaga agar doa itu ya terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga doanya dengan cara apa?
ya dengan cara menjaga ibadah kita, ya, menjaga hati kita jangan sampai berubah, ya, hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar doa itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-Imam Syanqiti rahimahullah, berkata Imam Syanqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan, inna Allah dhamma al-kuffar wa a'tabahum bi annahum fi waqti asy-syada'id wal ahwal khassah yukhlisuna al-ibadah lahu wahdahu wa la yusrifuna syai'an min haqqihi li makhluqin. Sesungguhnya Allah SWT itu mencela orang-orang kufar, ya, dikarenakan mereka ketika dalam keadaan susah, ya, itu mereka akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja dan tidak memalingkan satu macam ibadah pun dari hak-hak Allah kepada makhluk. Jadi mereka menjadikan semua ibadahnya itu hanya untuk Allah saja. Wa fi waqtil amni wal afiyah yusyrikuna bihi ghairahu fi huquqihi al-wajibah lahu wahda. Tapi ketika mereka dalam keadaan aman dan selamat, mereka akan menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hak-hak yang wajib hanya untuk Allah saja. Allati hiya ibadatuhu wahda fi jami' anwa'il ibadah, yaitu ibadah, beribadah kepada Allah saja dengan seluruh atau dengan berbagai macam bentuk ibadah. Wa ya'lamu min dzalika anna ba'dha jahalatil mutasammina bismil Islam aswa halan min abadatil awthan. Dan Allah mengetahui bahwasanya sebagian orang-orang bodoh, mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka jauh lebih buruk keadaannya daripada para penyembah berhala dahulu. Fa innahum idza tahamatuhum asy-syada'id wa ghasyiyatuhum al-ahwal wal kurub iltaja'u ila ghairillah mimman ya'taqiduna fihi as-salah. Maka sesungguhnya mereka, jika mereka ditimpa dengan kesulitan, ya, hal-hal yang menakutkan mengelilingi mereka, kesulitan-kesulitan mengelilingi mereka, iltajau ila ghairillah, mereka justru, ya, menuju selain Allah, mimman ya'taqiduna fihi shalah, yang mereka kembali kepada selain Allah, yang mereka sangka orang-orang ini memiliki kesalehan. Fil waqti alladhi yukhallisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah, di saat dimana kalau orang-orang kafir dahulu ada pada posisinya, pasti orang-orang itu akan ikhlas beribadah kepada Allah, ya. Sementara orang-orang saat ini, ya, justru tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan. Beliau melanjutkan, wa min awdahil adilla fi dzalika qaulu ta'ala, dan di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah jauh lebih baik, ya, atau mereka-mereka yang kalian sekutukan? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbituna syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Apakah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan kepada kalian dari langit air hujan dan menumbuhkan dengan air tersebut kebun-kebun, ya, yang memiliki daun-daun atau pohon-pohon yang lebat, yang kalian tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tersebut? Apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah? Ya, balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka adalah kaum yang sudah menyeleweng. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Ya, apakah yang telah menjadikan bumi, ya, itu tetap dan menjadikan di antaranya ada sungai-sungai yang mengalir, nah, dan menjadikan gunung-gunung,
menjadikan pembatas antara dua lautan. Apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah yang bisa melakukan seperti ini semua? Ya, bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Dan siapakah yang bisa menghilangkan, ya, dan siapakah yang bisa memberikan, mengijabahi doa orang yang dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, apabila dia berdoa kepadanya, dan wa yakshifu su', menghilangkan keburukan. Jawab, ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah yang bisa melakukannya semua? Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya, ya, tidak ada yang mampu untuk mengijabahi doa orang yang dalam kesulitan ketika dia berdoa dan menghilangkan keburukan darinya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah saja yang bisa menciptakan langit dan bumi, yang bisa menurunkan air hujan dari langit, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, di kebun-kebun mereka, yang bisa mengalirkan air di sungai-sungai, yang bisa membuat pembatas antara dua lautan. Sebagaimana itu hanya Allah saja yang bisa melakukan, maka begitu juga yang bisa mengijabahi doanya orang yang dalam kesulitan, itu juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menghilangkan keburukan, itu juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sangat mengherankan ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka lalai akan ayat-ayat ini, ya, karena tidak pernah membacanya atau mempelajarinya. Wal'iyadzubillah. Qala al-muallifu fi ba'di kutubi, berkata al-muallif dalam sebagian kitab beliau, ya, misalnya dalam kitab Kashfus Syubuhat, ya, beliau mengatakan innal awwalina ya'buduna unasan salihin minal malaika wal anbiya wal awliya, amma haula'i fa ya'buduna unasan min afjarin nas wa hum ya'tarifuna bidzalik falladhina yasammunahumul aqtab wal aghwath la yusallun wa la yasumun wa la yatanazzahun 'anil zina wal liwat wal fahisha li'annahum yaz'umuhum laysa 'alaihim takalif. Ya, yang membuat syiriknya orang-orang saat ini jauh lebih parah daripada orang-orang dahulu juga, ya, yaitu kalau orang-orang dahulu meskipun mereka berbuat syirik, ya, tapi mereka syiriknya masih kepada orang-orang yang soleh, walaupun ini tetap juga syirik, ya, kepada orang-orang yang soleh, malah malaikat, nabi, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah, saat ini syiriknya itu enggak cuma pada orang soleh, pada orang gila juga disyirikin. Mintanya pada orang gila, orang enggak pernah sholat, enggak pakai baju menutup aurat, ya, tapi minta kepada orang-orang tersebut, ya, kebutuhan-kebutuhan dunia. Nah, kepada orang-orang yang tidak pernah sholat, karena anggapan, oh, ini wali kutub lah, wali inilah, padahal tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Karena mereka menganggap syariat tersebut itu sudah enggak wajib atas mereka. Jadi orang-orang ini sudah enggak wajib syariat Islam, karena mereka sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sudah gugur kewajiban-kewajiban atas mereka, ya. Nah, jadi syirik orang sekarang itu udah kelewatan batas betul-betul, ya. Nah, orang yang membunuh Umar bin Khattab misalnya, ya, dijadikan sebagai tawasul sama orang-orang Syiah, padahal mereka dia itu orang kafir, ya. Nah, siapa? Abdurrahman bin Muljim, siapa? Nah, Abu Lu'lu'ah. Nah, ya, itu kan membunuh khalifah, ya, tapi diagungkan, dimintai, ya, tawasul dengannya. Nah, atau orang-orang gila yang dianggap sebagai wali Allah, wali kutub, wali majdub, wali apa. Nah, ya, ini kan
jauh lebih parah daripada orang-orang dahulu. Nah, sementara orang Islam dia meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengijabahi doa mereka kecuali Allah saja. Tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan keburukan, kesusahan kecuali Allah saja. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Ya, ini kan jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Naml ayat 59 sampai 62. Dan juga kita mengikrarkan dalam salat-salat kita, terutama yang membaca doa istiftah seperti ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, ini kan doa yang senantiasa dibaca ya di dalam salat-salat seorang muslim atau sebagian kaum muslimin menggunakan doa ini dalam istiftah ya. Nah, harus mengetahui maknanya, harusnya nggak cuma sekedar dijadikan sebagai doa, tapi dia harus mengetahui makna dan konsekuensinya. Kalau dia sudah mengatakan, katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja, Rabbul alamin. Berarti semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, ini sudah diikrarkan, tinggal dipraktekkan. Ya, tinggal dipraktekkan. Karena ibadah itu luas, termasuk ibadah yang agung adalah doa. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang dhaif yang sering diriwayatkan pula oleh sebagian kaum muslimin, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Tuh, itu sudah diriwayatkan walaupun hadisnya dhaif. Tapi kenapa berdoanya malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Di saat-saat justru dia harus dekat dengan Allah, dia malah menjauh dari Allah dan berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia ini. Ya, wala'iyadzubillah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Al-Zahabi dan juga Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Nabi mengatakan, man ista'adza billah fa'idhuhu. Orang yang mohon perlindungan kepada Allah, maka lindungilah. Iya. Wa man sa'ala billah fa'atuhu. Orang yang minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, ya, demi Allah tolong bantu saya, ya, maka bantulah. Wa man da'akum fa'ajibuh wa man sana'a ilaikum ma'rufan fa'akfikuh. Orang yang minta kepada kalian maka berikan, ya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiyu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah, ya, dengan kebaikan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian tidak bisa atau tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk membalasi kebaikan mereka, maka paling tidak berdoalah kepada Allah untuknya, ya. Doakan dia sampai Anda merasa bahwa Anda sudah membalasi kebaikannya. Doakan terus sampai Anda merasa bahwa doa itu sepertinya sudah cukup, ya, untuk membalasi kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, ya. Jadi dalam hal ini juga memang dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau berdoa kepada makhluk sementara dia mampu, maka itu tidak apa-apa. Artinya minta, ya. Kalau ada seorang minta kepada makhluk yang lain dan orang tersebut yang diminta itu mampu, dia punya, ya, maka ini bukan termasuk syirik. Tapi dia tetap meyakini bahwasanya hamba ini yang kita minta bantuan kepadanya itu bisa memberikan apa yang kita butuhkan, itu semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak bergantung kepadanya. Karena kalau sudah bergantung dengan makhluk, lama-lama makhluk juga bosan, ya, dia nggak suka, ya. Kalau ada orang lain bergantung kepadanya itu orang nggak suka, ya.
Tapi kalau sekedar ingin diminta bantuannya, ya, nah maka itu bukan kesyirikan, ya, bukan kesyirikan, ya. Tapi itu juga bukan sesuatu yang terpuji kalau, ya, apa yang dia mintakan itu terus menerus dan juga untuk kepentingan pribadi. Ya, berbeda kalau untuk kepentingan umum. Nah, baik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah yang terakhir yang disampaikan al-muallif dalam kitab ini, ya. Yang ini menjadi kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh muallif pada kaidah-kaidah sebelumnya, ya. Di mana kesimpulannya bahwasanya orang-orang musyrik zaman sekarang itu jauh lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang sebelumnya. Ya, walaupun ya orang-orang saat ini menisbatkan dirinya kepada Islam dan mengaku bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal iman seperti mereka itu juga dimiliki oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ya. Iman seperti mereka dalam artian mengimani tentang rububiyah Allah itu juga dimiliki oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu, dan keimanan orang-orang musyrik zaman dahulu yang seperti ini tidak bermanfaat bagi mereka karena tetap saja Allah memerintahkan Rasulnya untuk memerangi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Taib. Inilah 4 kaidah yang agung agar kita bisa memahami, ya, tauhid dengan benar. Ya. Naam. Jadi kaidah yang pertama kita ringkas, ya, coba ringkas dalam pertemuan terakhir ini. Kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui rububiyah Allah. Mereka beriman bahwasanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta ini. Itu diakui oleh orang-orang musyrik dahulu, ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang saat ini yang mengakui rububiyah Allah tapi belum mengikhlaskan ibadah, maka nggak ada bedanya dengan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Baik. Yang kedua, bahwasanya syiriknya orang-orang musyrik pada zaman dahulu itu dalam doa atau dalam syafaat. Ya. Nah, kebanyakan syiriknya orang-orang musyrik pada zaman dahulu itu adalah dalam berdoa atau dalam bersyafaat, minta syafaat. Karena mereka mengatakan, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Kami tidak meminta kepada mereka dan tidak menghadapkan diri kami kepada mereka kecuali untuk mencari syafaat dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang menjadi alasan utama orang-orang musyrik zaman saat ini, zaman sekarang untuk berbuat syirik itu dahulu juga ada pada zaman terdahulu. Ya, mengakui rububiyah Allah, orang dahulu juga mengakui rububiyah Allah. Loh, kami enggak minta rezeki kok kepada orang-orang soleh ini, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara, ya, minta syafaat mereka karena mereka punya. Itu juga sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Ya, sebagian orang-orang musyrik dahulu juga sama melakukan yang seperti ini. Ya. Kaidah yang ketiga, ya, bahwasanya syiriknya orang-orang zaman dahulu itu macam-macam. Kesyirikan orang zaman dahulu itu macam-macam. Maksudnya yang mereka ibadahi itu nggak cuma satu, tapi macam-macam. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada orang-orang saleh, ada yang beribadah kepada pohon-pohon, kepada batu-batu, kepada jin, kepada dukun, ya, paranormal. Ini semua ini bentuk-bentuk kesyirikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak diutus kepada satu kaum yang mereka beribadah kepada Allah dengan bentuk yang sama, dengan Tuhan yang sama, ya, tidak. Tapi yang diibadahi oleh kaum yang dimana Nabi diutus kepada mereka itu macam-macam. Ada yang pada malaikat, pada orang saleh, pada nabi, pada jin,
pada pohon, ya, berhala, dan mereka semua tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apapun bentuk sesuatu yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja itu namanya syirik. Bahkan walaupun mereka itu adalah orang-orang saleh atau hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan malaikat, para nabi dan orang-orang saleh, tetap saja ini adalah syirik. Nah, dan yang keempat, bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman saat ini, ya, ini kesimpulannya itu jauh lebih besar daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Yang daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Nah, karena kesyirikan orang-orang dahulu itu hanya pada saat mereka dalam keadaan susah, adapun kesyirikan orang-orang saat ini adalah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang tetap berbuat syirik, ya. Susah senang yang penting syirik. Nah, itu saat ini, wala'iyadzubillah. Nah, ya, dengan hal ini berarti kita sudah menyelesaikan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memahami ilmu ini dengan baik dan mengamalkannya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hati kita, ya, dan juga dari berbagai kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa melindungi kita semua dari hal tersebut. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita mengetahui, ya, bahwasanya kesyirikan saat ini jelas-jelas masih ada. Dan tidak boleh seorang itu merasa dirinya aman dari kesyirikan. Ya, tidak boleh saat ini orang itu merasa dirinya aman dari kesyirikan. Ketika dia merasa tidak aman dari kesyirikan, maka dia akan berada dalam kewaspadaan. Waspada tingkat tinggi, ya. Nah, waspada dari kesyirikan, karena ini merupakan perusak yang paling utama. Dan penyebab kerusakan yang paling besar itu syirik. Ya. Apapun kerusakan di muka bumi ini, ya, maka sebab yang paling besarnya adalah syirik. Ya, dan ini sangat sangat merusak. Kerusakannya fatal. Karena enggak cuma di dunia kerusakannya, di akhirat juga. Ya, di akhirat juga kerusakannya fatal. Sangat-sangat fatal. Nah, ya, ini lebih fatal daripada corona. Ya, yang orang-orang, ya, tiap harinya berusaha menghindarinya. Nah, dengan sampai membuat negeri ini heboh, negara bahkan dunia ini heboh gara-gara virus ini. Nah, karena dia bisa membunuh dengan jumlah yang sangat banyak, akan tapi kesyirikan itu jauh lebih besar lagi kerusakannya, jauh lebih berbahaya. Ya, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh kesyirikan ini enggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Maka ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, kita wajib senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan, dan keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, dan memberikan istiqamah kepada kita di atas jalan yang hak. Ya. Nah, dan senantiasa mengajarkan kepada kita kebenaran, memberikan kepada kita semangat untuk terus belajar. Ya, lebih-lebih tentang iman kita. Karena yang menjadi motivator utama bagi kita adalah iman. Motivator kita kepada kita untuk hidup bahagia itu adalah iman. Ya, kita akan terus terdorong untuk senantiasa berbuat baik karena keimanan yang ada pada diri kita. Nah, kalau iman kita lemah, maka pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, maka mempelajari iman atau mempelajari agama ini yang bisa meningkatkan keimanan kita itu sudah menjadi kebutuhan kita yang tidak bisa kita sepelekan lagi.
Bahkan hajatul insani ila al-ilm fawqa hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Ya, kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh di atas kebutuhan kita kepada makan dan minum kita. Ya, kita harus bisa merasa seperti itu, sehingga kita akan senantiasa termotivasi untuk belajar dan belajar, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah keimanan, ya, kemudian dalam masalah syariat Islam. Ya, nah, dan yang tidak kalah penting juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah ajarkan kepada kita semua. Dan paling penting juga agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar, ya, dan berteman dengan ahlu tauhid, ya, yang mereka dengan izin Allah akan menjadi, ya, pembantu bagi kita, ya, untuk bisa menjaga iman kita, ya, mendorong, memotivasi kita untuk senantiasa beriman kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini dulu kajian kita di pagi hari ini, ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah menyelesaikan kitab Al-Qawaidul Arba' ini, dan insyaallah kita akan membahas kitab yang lainnya, ya, masih dalam masalah tauhid insyaallah taala, ya, antara kasyfus syubuhat dan al-masail jahiliyah. Nah, ya. Untuk pekan depan kita libur dulu, ya, karena hari tasyrik, ya, mungkin, ya. Nah, jadi kita libur terlebih dahulu, dan kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya insyaallah taala. Nah, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan ikhwan atau akhwat yang mau bertanya. Tidak ada, ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham, ya. Barakallahu fikum. Kita tutup saja dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.